Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem bilangan real. Sebelum kita mulai membahas mengenai bilangan real, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bilangan rasional. Nah, mungkin Anda sudah tahu ya, salah satu subhimpunan dari bilangan rasional yang paling sederhana itu adalah kita mengenal bilangan asli. Bilangan asli tersebut biasanya dinotasikan dengan n. Nah, bilangan asli ini awalnya dipahami oleh manusia sebagai bentuk untuk menyatakan banyaknya suatu objek. Nah, manusia hanya mengenal bilangan satu, dua, satu benda, dua benda gitu ya, misalnya satu buku, dua buku. Nah, manusia belum memahami bahwa adanya bilangan yang negatif, misalnya gitu ya. Nah, kemudian ya diperkenalkanlah bilangan negatif, sehingga dibentuklah suatu kelompok bilangan yang baru yang kita sebut sebagai bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri ternyata masih belum cukup untuk mewadahi perhitungan yang ada, karena tidak berarti segala sesuatu itu selalu dalam bentuk yang bulat. Bagi contoh, misalnya ketika seseorang membagikan kue, tidak selalu kue yang dibagikan itu diberikan dalam bentuk utuh. Gitu pula misalnya ketika melakukan pengukuran terhadap panjang. Nah, panjang tersebut juga tidak akan selalu dalam artian berupa panjang dalam bilangan bulat. Saja panjangnya 1,23 meter. Untuk mewadahi bentuk tersebut, makanya dikenallah yang kita kenal sampai saat ini, yaitu bilangan rasional. Bagaimana kita mendefinisikan bilangan rasional? Bilangan rasional itu sendiri adalah bilangan yang selalu bisa dinyatakan sebagai bentuk pecahan, yang di sini dinotasikan dengan M per N. Nah, di mana M dan N-nya haruslah merupakan bilangan bulat. Jadi, karena kita udah mendefinisikan bilangan bulat, selanjutnya kita definisikan bilangan rasional berdasarkan definisi bilangan bulat tadi. Jadi, kita bisa mengambil dua buah bilangan bulat, kemudian nyatakan dalam bentuk pecahan, maka itu adalah bilangan rasional selama N-nya tidak sama dengan 0. Artinya, setiap bilangan yang bisa kita buat sebagai bentuk pecahan, itu kita sebut sebagai bilangan rasional. Nah, menjadi suatu pertanyaan, maka semua bilangan itu bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Atau dengan kata lain, apakah semua bilangan itu merupakan bilangan rasional? Kita akan meninjau cara mengukur panjang yang berbeda. Misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki sisi satu dan juga sisi lainnya juga dengan panjang satu satuan. Nah, kita bisa mengetahui bahwa kedua sisi segitiga siku-siku ini adalah bilangan rasional, karena satu itu sendiri adalah satu per satu. Tentu Anda sudah mempelajari mengenai rumus Pitagoras. Nah, untuk mencari sisi miring dari segitiga siku-siku ini, kita tahu bahwa sisi miringnya adalah akar 2. Kemudian kita bertanya-tanya, apakah akar 2 ini merupakan bilangan rasional? Nah, bagaimana kita mengetahui apakah akar 2 bilangan rasional ya? Kita harus bisa menyatakan akar 2 dalam bentuk pecahan, yang mana pembilang dan juga penyebutnya itu merupakan bilangan bulat. Dan tentu saja itu tidak bisa dilakukan. Ya, Anda bisa menggunakan kalkulator, Anda akan mendapatkan akar 2 itu sebagai bentuk desimal yang tidak berhingga, yang mana Anda tidak akan bisa mengubahnya menjadi bentuk pecahan. Sebagai gambaran lainnya, misalkan kita memiliki bilangan akar pangkat 3 dari 5. Akar pangkat 3 dari 5 itu sendiri juga tidak bisa dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Selanjutnya bagaimana dengan fee? Fee itu ketika Anda berada di tingkat sekolah, biasanya diperkenalkan fee itu didekati dengan 22/7. Nah, perlu Anda pahami bahwa nilai 22/7 itu hanyalah suatu pendekatan dalam bentuk rasional, karena perhitungan dalam bentuk irasional itu sulit bagi siswa tingkat sekolah. Tapi tentu saja untuk Anda ketahui bahwa sebenarnya fee itu bukanlah 22/7. Selanjutnya, bilangan-bilangan ini yang merupakan akar 2, akar pangkat 3 dari 5, dan juga phi, dan juga bilangan-bilangan lainnya tidak bisa dinyatakan sebagai bentuk pecahan, itu dikenal sebagai bilangan irasional. Kemudian kita menghimpun semua bilangan rasional dan juga bilangan irasional. Nah, himpunan tersebut kita kenal sebagai himpunan bilangan real. Selanjutnya, saya akan perkenalkan notasi penulisan bilangan real. Di dalam semua bilangan real selalu dapat direpresentasikan sebagai desimal. Ya, jadi kalau bilangan irasional tidak bisa kita buat sebagai pecahan yang mana penyebut dan pembilangnya bulat, kita selalu bisa tetap menyatakannya sebagai desimal. Ya, hanya saja sebagai contoh, misalkan kita punya bilangan rasional. 1/2 itu bisa dinyatakan sebagai bentuk desimal 0,5. 3/8 itu bisa 0,375. 3/7 itu bisa dinyatakan sebagai 0,42851, 42851, dan diulang-ulang seterusnya. Selanjutnya, bagaimana dengan bilangan irasional? Contoh, misalnya akar 2. Akar 2 itu bisa dinyatakan sebagai 1,414213562 dan seterusnya. Kemudian pi bisa dinyatakan 3,141592635 dan seterusnya. Nah, penulisan ini dikenal sebagai penulisan dalam bentuk desimal.
Selanjutnya yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita mengetahui apakah suatu bilangan yang telah dinyatakan dalam bentuk desimal itu merupakan bilangan rasional ataukah irasional. Itu menjadi suatu permasalahan yang dapat kita pahami bersama. Nah, untuk mengetahui apakah suatu bilangan real merupakan bilangan rasional ataukah irasional, kita bisa melihat bentuk desimal berulang. Ketika Anda memiliki bilangan real dengan desimal berulang, maka bisa dipastikan bilangan tersebut adalah bilangan rasional. Sebagai contoh, misalkan Anda memiliki bentuk 3/8. 3/8 itu bisa dinyatakan sebagai 0,375. Setelah 375 itu bisa ditulis 0000 dan seterusnya. Nah, 00 inilah yang kita kenal sebagai desimal berulang. Kemudian bagaimana 13/11? 13/11 bisa dinyatakan 1,181818 dan seterusnya. Nah, artinya ini merupakan desimal berulang juga. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Artinya jika kita memiliki bentuk desimal yang tidak bisa kita buat dalam bentuk berulang, sebagai contoh tadi bilangan V. Bilangan V tadi, kalau Anda perhatikan bentuk desimalnya itu tidaklah berulang. Atau bisa dikatakan cak. Ya. Kemudian juga dengan akar 2, bentuk desimalnya tidaklah berulang-ulang. Berbeda dengan 3/7 tadi, kita punya 428571, 428571, 428571, dan terulang-ulang seterusnya. Nah, selanjutnya pertanyaannya, jika semua bilangan yang dinyatakan desimal dan berulang bisa dikatakan rasional, bagaimana kita mengatakan 0,136 itu bilangan rasional? Tentu kita harus bisa membuatnya menjadi bentuk pecahan, tapi tidak sembarang bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang mana pembilang dan penyebutnya itu adalah bilangan bulat. Nah, cara menyatakan bilangan 0,136, 136, dan seterusnya menjadi bentuk pecahan, itu bisa dilakukan dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan 1000. Kenapa? Karena di sini terulangnya setiap 3 angka. Karena terulang 3 angka, kita kalikan dengan 10 pangkat 3, yaitu 1000. Kita punya 136,136 dan seterusnya. Nah, bilangan 1000x dengan bilangan x tadi bisa kita kurangi, sehingga memperoleh 999x itu adalah 136, yang mana itu merupakan bilangan bulat. Sehingga kita bisa mengatakan x sama dengan 136/999. Dengan kata lain, kita bisa mengubah bilangan real dalam bentuk desimal, yaitu 0,136, 136, dan seterusnya, menjadi bentuk pecahan dengan cara yang saya sajikan. Selanjutnya kita akan mengenal sifat aljabar pada bilangan real. Pada bilangan real kita mengetahui bahwa ketika kita punya bentuk penjumlahan, yaitu A ditambah B, pada bilangan real A ditambah B akan memberikan hasil yang sama dengan B ditambah A. Kemudian kita juga punya sifat asosiatif, yang mana A ditambah B dikerjakan terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan C, itu akan sama saja dengan A ditambah B dengan ditambah C yang dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian kita juga tahu bahwa dalam bilangan real itu terdapat identitas penjumlahan. Identitas penjumlahan itu kita kenal dengan bilangan 0 atau dengan elemen 0. Elemen 0 itu sendiri akan mengakibatkan bahwa semua bilangan jika ditambahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan yang sama. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian setelah itu kita juga mempunyai bilangan yang disebut sebagai inverse. Inverse ini sendiri tidak berlaku secara umum, tapi berlaku pada masing-masing bilangan real yang kita miliki. Yang artinya tadi kalau 0 itu berlaku untuk berapapun bilangan, sedangkan inverse itu adalah masing-masing bilangan. Ketika kita punya 5, maka inverse-nya adalah negatif 5. Dan negatif 5 itu hanyalah inverse dari bilangan 5. Jadi negatif 5 bukanlah inverse dari bilangan yang lainnya. Kemudian begitu pula misalnya kita punya bilangan 6 yang merupakan inverse dari negatif 6. 6 itu hanyalah inverse dari negatif 6. Tidak bisa menjadi inverse dari bilangan lain. Kan berbeda dengan elemen 0 tadi. Kalau elemen 0 tadi adalah identitas untuk semua bilangan yang ada dalam hitungan bilangan real. Kemudian selain pada operasi penjumlahan, bilangan real juga memiliki sifat aljabar pada operasi perkalian. Ya, sama tadi ya, komutatif, kan, dikalikan akan sama saja dengan dikalikan secara kebalik. Kemudian asosiatif, kita bisa mengalihkan 3 bilangan real. Kita boleh mengalihkan 2 bilangan yang pertama terlebih dahulu atau 2 bilangan terakhir terlebih dahulu. Kemudian kita juga punya sifat identitas. Hanya saja identitas pada perkalian untuk bilangan real itu adalah elemen 1. Elemen 1 akan mengakibatkan semua bilangan ketika dikalikan dengan 1, ataupun 1 ketika dikalikan dengan semua bilangan, itu akan menghasilkan bilangan yang tidak berubah. Kemudian inverse pada operasi perkalian itu dikenal dengan elemen 1/A. Elemen 1/A ini maksudnya ketika kita punya bilangan 2, maka kita punya inverse-nya adalah 1/2.
inverse perkalian maksudnya. Sama, inverse perkalian ini juga tidak berlaku umum, tapi berlaku pada masing-masing anggota. Nah, selain sifat aljabar pada yang melibatkan operasi penjumlahan atau operasi perkalian saja, kita juga punya sifat aljabar yang melibatkan kedua operasi tersebut secara bersamaan. Kita kenal dengan sifat distributif. Sifat distributif ini memberikan ketika kita punya A ditambah B dikali C, itu akan mengakibatkan A dikali C ditambah dengan B dikali C. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya kita juga mengetahui bahwa dalam bilangan real kita punya teorema yaitu ketunggalan identitas. Yang artinya pada suatu himpunan bilangan real, kita hanya memiliki satu identitas untuk penjumlahan dan satu identitas untuk perkalian. Berbeda dengan inverse tadi ya. Kalau pada inverse tadi kan misalnya 2, ini negatif 2. 5, ini negatif 5. Sedangkan kita mempunyai lebih dari satu inverse jika kita punya lebih dari satu bilangan. Begitu. Tetapi ketika kita punya himpunan bilangan real, identitas itu senantiasa hanya tunggal, itu senantiasa hanya satu. Jika 0 adalah identitas, maka kita tidak punya identitas lain terhadap operasi penjumlahan. Jika 1 adalah identitas perkalian, maka kita tidak punya identitas lain selain 1 dalam operasi perkalian. Kemudian selain sifat aljabar, kita juga memiliki sifat urutan pada bilangan real. Yang pertama kita mengenal subhimpunan dari bilangan real tersebut, kita menyebutnya sebagai bilangan positif. Apa itu bilangan positif? Ya mungkin Anda akan langsung mendefinisikan bilangan positif lebih dari 0, padahal Anda tidak tahu lebih dari 0 itu seperti apa. Bagaimana kita tahu bilangan itu lebih dari 0? Sebelum ke sana, kita akan mengenal terlebih dahulu sifat subhimpunan dari bilangan real yang kita sebut bilangan positif. Jadi kita mendefinisikan bilangan positif bukan sebagai bilangan yang lebih dari 0. Tetapi kita mendefinisikan bilangan positif, itu adalah subhimpunan terbesar yang kita bisa buat dan berlaku sifat ketertutupan terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Makanya tadi kita udah membahas mengenai operasi. Jadi ketika kita punya dua bilangan yang dijumlahkan dan dikalikan menghasilkan bilangan pada himpunan yang tertutup, maka itulah disebut sebagai himpunan bilangan positif. Jadi kita mengkarakteristik semua bilangan pada bilangan real, kemudian kita ambil subhimpunannya terbesar, tetapi bukan bilangan real itu sendiri. Nah, subhimpunan tadi memiliki sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan juga terhadap operasi perkalian. Nah, subhimpunan itulah yang kita kenal dengan sebagai subhimpunan bilangan positif. Kita tidak mendefinisikan subhimpunan bilangan negatif untuk saat ini. Kenapa? Karena bilangan negatif tidak tertutup terhadap operasi perkalian. Sebagai akibatnya, kita tidak bisa mendefinisikan bilangan negatif, himpunan bilangan negatif. Kenapa? Karena selain bilangan negatif, kita bisa membentuk sebarang subhimpunan yang lebih besar ataupun lebih kecil, yang mana tidak berlaku sifat ketertutupan terhadap operasi perkalian. Nah, ini berbeda pada bilangan positif. Bilangan bulat positif itu sendiri adalah subhimpunan terbesar yang bisa kita buat. Kita tidak bisa membuat subhimpunan yang lebih besar pada bilangan real, tetapi tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Selain bilangan bulat positif plus 0 ya, tapi di sini kita meniadakan nolnya. Selanjutnya kita mengenal sifat trikotomi. Sifat trikotomi ini mengakibatkan ketika kita mempunyai sebuah bilangan di dalam bilangan real, maka kita akan memiliki karakteristik dari bilangan tersebut akan merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat positif. Atau bilangan tersebut adalah 0 atau negatif dari bilangan tersebut adalah bilangan positif. Sekali lagi kita di sini tidak mendefinisikan bilangan negatif. Yang kita tidak mendefinisikan bilangan negatif, kita hanya mendefinisikan bilangan positif. Selanjutnya ketika kita menotasikan, tadi kan kita udah punya ya bilangan positif. Nah, selanjutnya kita menotasikan. Ternyata ketika kita punya bilangan yang merupakan anggota bilangan positif, barulah dinotasikan dalam bentuk urutan. Ketika bilangan tersebut merupakan bilangan positif, kita mengatakan bilangan tersebut lebih dari 0. Ketika bilangan tersebut negatifnya adalah bilangan positif, maka kita mengatakan bilangan tersebut kurang dari 0. Ketika bilangan tersebut merupakan anggota dari bilangan positif digabungkan dengan himpunan 0, maka kita menyatakan bilangan tersebut lebih dari 0. Dan begitu pula dengan sampai 0. Akibatnya, bentuk tadi bisa kita ubah. Ketika tadi bentuk trikotomi tadi menyatakan bahwa A itu memenuhi satu dari 3 hal di sini, yaitu A anggota P. Nah, karena kita udah tahu A anggota P bisa dinyatakan dengan A lebih dari 0, barulah kita menyatakan
A itu lebih dari 0, atau A sama dengan 0, atau A itu kurang dari 0. Terakhir, kita punya sifat trikotomi untuk dua bilangan real. Misalkan kita mempunyai dua bilangan real A dan B. Nah, jika A dikurang B anggota bilangan positif, atau kita mengatakan A dikurang B itu lebih dari 0, maka kita bisa mengatakan A lebih dari B. bagaimana kita tahu suatu bilangan lebih dari bilangan lain? Itu adalah caranya gampang. Tinggal Anda kurangi apakah ternyata hasilnya itu adalah anggota bilangan positif ataukah bukan. Begitu pula ketika apakah kita ingin tahu apakah bilangan tersebut lebih dari atau sama dengan bilangan yang lain. Sebagai akibatnya dari dua bilangan tadi kita juga bisa menyatakan dalam bentuk trikotomi. Yaitu ketika kita punya dua bilangan real, dua bilangan ini pasti berlaku tepat salah satu di antara bilangan A lebih dari B, ataukah A sama dengan B, ataukah A kurang dari B.